Halo netizen, ini adalah Nissan Fairlady Z tahun 2022. Ya, akhirnya Nissan Z kembali lagi di dunia dan akhirnya sudah tiba di Indonesia melalui showroom importir umum Auto Trade yang ada di Bursa Otomotif Sunter ya. Jadi buat kalian yang pengen nyari segala mobil CBU atau mobil importir umum bisa langsung kontak aja Auto Trade yang ada nomornya di description di bawah. Dan mobil ini tuh udah lama banget ditunggu sama fans beratnya ya, karena ya mobil ini tuh udah lama gitu, dari tahun 69 dulu diawali dengan 240Z, terus ada 260Z, 280Z, 300ZX, 350Z, dan yang terakhir 370Z. Dan dari 370Z itu lama banget ada penerusnya, dan akhirnya di tahun 2021-2022 awal kemarin Nissan itu meluncurkan versi terbaru dari Fairlady Z ini. Dan sekarang kita lanjut aja ke interiornya yuk. Kuncinya seperti ini. Jadi kayak kunci Nissan kebanyakan yang sudah smart key ya, ada logo Nissan yang baru, ada tombol lock dan ada tombol unlock juga. Dan dia juga ada akses keyless entry di bagian sini, tinggal klik aja untuk kunci dan klik lagi untuk membuka. Dia juga pintunya frameless ya, jadi kalau ditutup kacanya tuh turun dulu. Nah, seperti ini. Dan interiornya ini juga sangat klasik dan sangat modern di saat yang bersamaan. Pokoknya digabung dengan cermat lah sama engineer Nissan kemodernan mobil masa kini dan klasiknya dari Nissan Z yang lama itu dimasukin ke Nissan Z yang terbaru ini. Untuk bentuk joknya ini juga bucket seat seperti ini dengan perpaduan kulit dan kayak Alcantara gitu di bagian tengahnya. Sudah ada airbag samping juga, dan pengaturannya tuh separuh manual, separuh elektrik. Jadi di bagian pinggir sini ada tuas untuk negakin atau lebih tepatnya meninggikan dudukan bawahnya, baik di belakang ataupun di depan. Dan untuk maju mundurnya itu di bagian sini ada switch untuk sliding dan ada switch untuk recline. Jadi separuh elektrik, separuh manual. Di bagian karpet ini juga bagus ya, ada emblem Z seperti itu. Oke, kita sudah masuk dan langsung kita nyalain aja ya. Kita injak pedal rem dan tekan engine start button di tengah sini untuk menyalakan mesinnya. Wah, merdu banget sih suara mesinnya, dan animasi dari instrument cluster itu cakep banget. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Nissan Z tahun 2022 ini ya, dan akhirnya kembali lagi di dalam sebuah Nissan Z di modern era ya, karena ya yang terakhir kan 370Z itu udah keluar dari zaman kapan itu, 2009 apa 2008 gitu, dan sekarang Nissan Z generasi terbaru hadir lagi di dunia. Dan langsung aja kita bahas ke interior. Untuk setirnya pasti sudah dilapis kulit dan dia pas gitu ya, posisinya tuh enak dan nggak ada minusnya lah, bisa dibilang. Pengaturannya pun juga lengkap ya. Di sini ada latch-nya, bisa buat tilt dan teleskopik, walaupun si teleskopik itu nggak jauh-jauh banget. Di sebelah kiri ada tombol audio yang gabungan antara panel glossy dan panel silver matte seperti ini buat volume. Ada scroll wheel buat ngatur di MID, ganti track dan ganti-ganti menu di instrumen. Ada klakson dan airbag pengemudi. Di sebelah kanan ada cruise control yang juga sudah adaptif dan ada voice command juga. Di belakang setir untuk yang otomatis seperti ini ada pedal shift. Di belakangnya lagi ada tuas lampu sudah otomatis. Ada mode lampu senjanya juga, dan kalau ditahan dia langsung matiin semua lampunya gitu. Ada lampu utama full dan ada rear fog lamp. Di sebelah kiri ada tuas wiper, ada intermittent timer juga, serta di bagian sini tuh ada tombol untuk brightness panel instrumen, sama ada buat ganti-ganti trip meter sekaligus ngereset trip meternya. Di instrument cluster ini juga sekarang menggunakan layar LCD yang full screen ya, jadi nggak ada jarum analog lagi, bener-bener enak itu dilihatnya dan canggih ya. Dan dia juga bisa diganti tampilannya, ada menu enhance, terus tadi ada ini ya, sekarang ada menu normal, jadi
tachometer di kiri, speedometer di kanan, dan ada juga tampilan yang sport. Dan sport itu jauh lebih sepi dan jauh lebih serius gitu ya. Di tengah tuh ada tachometer yang besar, ada engine oil temperature, water temperature, transmission oil temperature, dan differential oil temperature. Di sebelah kiri ada tekanan ban, boost meter, padahal di tengah dashboard itu juga ada. Terus ada G-force meter, ada upshift indicator yang bisa di custom ya, mau di RPM berapa dia munculnya. Dan dia nggak ada tampilan audio di menu yang sport ini ya. Tuh, jadi sepi kan settingannya. Sedangkan kalau di menu-menu lain, dia tuh jadi ada audio source, bisa ngatur driver assistance juga, kayak lane keeping assist, blind spot assist, dan ada auto emergency braking. Ada personal display juga, jadi di bagian dalam ring tachometer itu bisa diganti ya, mau tampilan apa aja. Tapi enakan gear shift ya. Dan ada gambar mobilnya di sini, ada kompas, ada sambungan audio di bagian bawah, ada odometer masih 80 km, dan ada sisa jarak tempuh di bawah kanan. Lanjut ke kanan dashboard. Di bagian sini ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control. Di bagian bawahnya ini kosong, nggak tahu apaan, dan karena ini mobil dari CBU Jepang masih ada ETC card reader juga di bagian sini. Ada tuas pembuka kapasin di bagian sini. Lanjut ke bawah, pedalnya udah model organ dan ada footrest untuk naruh kaki kiri juga. Lanjut ke bagian door trim. Ini soft touch di bagian atas, dan di bagian armrest ini dia bahannya tuh kayak bahan suede yang sporty sekali. Ada handle pembuka pintu di sini dan ada buat central lockingnya gitu lah ya. Dan ventilasi AC-nya model bulat seperti ini. Ada indikator blind spot monitoring di bagian sini. Di bagian tombol-tombol ini juga common parts dengan Nissan kebanyakan ya, kayak tombol central lock, window lock, auto up down power window di kanan, dan auto down power window di kiri. Jadi kalau yang kiri tuh harus ditahan buat nutupnya. Ada buat ngatur spion, ngelipatnya juga. Audio dari Bose untuk yang Z performance spec seperti ini. Ada door pocket juga. Ada reflektor di bagian pintu bawah. Di bagian atas ada SRS curtain airbags, sun visor, ada cermin dan lampunya juga. Terus ada card holder di sisi luar. Spion tengah masih manual dimming. Lampu kabin ini seperti ini, bisa buat nyala semuanya atau nyala satu-satu seperti ini. Ada mikrofon buat nelpon juga. Sun visor sebelah kiri juga sama ya, ada airbag warning, cermin dan lampu, ada card holder juga. Lanjut ke dashboard tengah, dia ada 3 buah dial seperti ini ya. Ada voltmeter, ada turbo speed, dan ada boost meter. Jadi ketika kita berjalan, nah kita geber gini aja udah main ya si boost gauge-nya. Di bagian bawah ada ventilasi AC, di tengah ada tombol hazard. Dan untuk infotainment screen ini kayak kebanyakan Nissan modern sih ya, kayak Nissan Kicks atau Nissan Leaf itu juga pakai head unit yang serupa. Source-nya ada AM, FM, traffic info, TV, USB, Bluetooth, Apple CarPlay, tapi nggak tahu ada Android Auto apa enggak. Tapi yang penting buat pengguna Apple aman lah buat kalian. Terus ada ini juga ya, beberapa menu yang nggak bisa diakses karena ya ini mobil kan CBU EU ya, lewat importir umum. Jadi fiturnya tuh masih fitur dari negara asalnya, kayak contohnya ada VICS information nih, kayak mobil-mobil Jepang banget. Dan tombol-tombol di bagian bawah sini juga masih bahasa Jepang, padahal head unit itu udah bisa bahasa Inggris ya. Intinya sih udah oke, cuman karena dia CBU utuh dari Jepang masih banyak minusnya di sini ya. Jadi bukan pakai bahasa Inggris tapi bahasa Jepang. Walaupun seenggaknya head unitnya udah bisa bahasa Inggris. Lanjut ke bagian bawah. Ini knob pengaturan AC-nya ini juga klasik sekali ya. Masih knob putar seperti ini. Fan speed di sebelah kiri, ada auto climate-nya juga. Terus untuk mode AC-nya tinggal pencet. Temperaturnya paling dingin 18 derajat, paling panas 32 derajat, dan ada heaternya. Terus di bagian kanan ada knob buat arah AC-nya, bisa ke muka, ke kaki, ke kaca depan, ada automatic juga, serta ada defogger belakang. Di bagian sini ada tempat naruh handphone, dan buat beberapa model ada yang wireless charger juga. Terus di sebelah kanannya ada 2 buah USB, Type C dan Type A. Di belakangnya ada beberapa tombol. Tadi ada engine start button, di sebelah kiri ada D-mode, ini untuk mode berkendara ya. Ada 2 ya, ada standar dan ada sport juga. Walaupun dia nggak bisa ngubah
si instrument cluster ya, dia cuma ngubah ini doang, karakteristik berkendara. Tapi kalau nggak salah di sport itu ada perubahan sedikit ya. Coba kita tes. Nope. Ya, intinya kalau instrument cluster dia diubahnya sendiri, sedangkan ini buat ngatur mode berkendaranya kayak respons transmisi, respons pedal gas, dan lain-lain. Nah, untuk transmisi ini juga unik. Jadi dia ada dua pilihan transmisi, manual 6 percepatan dengan pedal kopling, atau transmisi otomatis yang sumbernya itu dari Mercedes-Benz. Jadi transmisi 9G-tronic yang kayak di E-Class, C-Class, dan lain-lainnya. Dan ini dibangun di bawah lisensinya Jatco ya. Jadi ya ini aslinya tuh 9G-tronic, dan ada tombol shift lock-nya juga. Untuk pindah ke belakang tinggal pencet ke belakang sini untuk masuk ke mode drive atau mode manual, dorong setengah ke depan untuk netral, dorong ke depan full lagi untuk masuk ke gigi mundur, dan langsung ada kamera mundurnya, serta ada tombol P untuk masuk ke mode park. Di belakangnya ada dua buah tombol untuk pemanas jok kiri kanan, dan ada tombol untuk membuka bagasi. Di bagian sini ada satu buah cup holder, dan kalau digeser lagi armrest ini ada cup holder lagi. Dan untuk ngebuka si center console kita tetap harus pencet dari sini. Di dalamnya ada satu buah power outlet dan tempat penyimpanan yang agak nanggung sih ya. Parking brake ini masih maco banget ditarik begini, dan glove box super soft opening walaupun ukurannya nggak besar-besar banget. Ada flare dan ada power outlet 12 volt di ruang kaki penumpang depan. Ya, kayaknya cukup segitu dulu untuk interior dari Nissan Z tahun 2022 ini. Untuk di belakang dia nggak ada jok belakang ya, jadi ya udah dia cuman ada ruang bagasi dan ada bar besi seperti ini untuk pembatas barang dan untuk estetika juga, dan mungkin untuk menambah rigiditas dari sasisnya. Tapi di belakang jok penumpang ini ada tempat penyimpanan lagi, ada speakernya juga di sana. Sedangkan untuk di belakang jok pengemudi kayaknya ada storage tersembunyi gitu ya. Ya intinya sih kita bisa nyimpen barang-barang di belakang jok lah ya. Oke, segitu aja untuk di bagian kabinnya. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke rong mesinnya dari Nissan Z ini ya. Nah, untuk mesinnya sekarang dia menggunakan mesin 3000 cc V6 twin turbo. Jadi udah nggak pakai mesin 3700 cc V6 NA kayak 370Z yang lama ya. Nah, tenaganya juga lumayan bertambah dibandingin 370Z dulu. Sekarang menjadi 400 horsepower dengan torsi 475 Nm. Untuk pilihan transmisi ada manual 6 percepatan dan ada transmisi otomatis 9 percepatan ke roda belakang seperti unit yang kita lihat ini ya. Untuk rong mesin ini juga sangat rapi, dan dia juga mesinnya tuh front mid ya. Aslinya tuh dia mesin tengah tapi letaknya di depan kayak 350Z dan 370Z dulu. Jadi nggak persis di depan. Jadi mesin itu agak mundur di belakang sumbu roda depan. Dan ya seperti inilah rong mesinnya. Ada strut bar juga yang menyambungkan titik suspensi kiri dan kanan. Untuk di bagian cut ya nggak ada peredamnya sih. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Nissan Z 2022 ini juga klasik banget ya. Jadi dia kembali ke asalnya dulu, si 240Z, dan banyak desain-desain Qs dari Nissan Z yang lama kayak 280Z, 300ZX, dan 370Z yang paling baru juga ya. Tapi secara bentuk sih ini masih klasik khas Nissan Z. Jadi mesinnya tuh lumayan mundur ke belakang, kapnya panjang, dan kabinnya tuh hampir deket ban belakang ya. Dan tampilan depannya ini juga cakep gitu ya, klasik, dan dengan bentuk lampunya yang agak ngebulet dan grillnya yang mengotak. Jadi benar-benar klasik kayak Nissan Z yang dulu-dulu. Dan dia juga pasti sudah menggunakan logo Nissan yang terbaru yang lebih minimalis. Dan untuk lampunya sendiri dia tuh ada dua garis kayak alis gitu ya di bagian atas dan di bagian bawah. Kalau lagi mati semua itu dia di DRL dua-duanya, tapi kalau misalnya lagi lampu senja dia jadi lampu senja, dan lampu sen itu ada di alis yang atas. Untuk lampu utamanya sendiri dia proyektor LED dan ada lampu dim LED yang adaptif ya, jadi dia bisa menyesuaikan cahayanya tergantung di depan ada traffic atau enggak, dan di depan ada sensor parkir juga. Lanjut ke bagian samping, velgnya seperti ini yang versi performance ya. Jadi
Dia tuh menggunakan pelek dari Race Forge dengan ban berukuran 255/40 R19. Rem depan belakang sudah disc brake dan kalipernya juga besar ya dengan warna merah dan ada tulisan Nissan. Lanjut ke samping, ada side skirt yang minimalis juga. Di bagian spion ini juga warnanya hitam senada dengan atapnya dan ada lampu sen di bagian sampingnya. Untuk door handle juga bentuknya unik ya, seperti ini. Jadi modelnya side hinge dengan tombol keyless entry di bagian sini. Ada Z side blade ya, kayak samurai blade gitu di bagian sampingnya, dan ada emblem Z yang klasik banget di pilar B ini. Untuk di bagian tangkinya ini juga gede banget sih, sebetulnya nggak perlu segede ini, cuman ya jadi klasik sih kelihatannya. Dan lanjut ke bagian belakang, ini juga ada beberapa styling cues dari Nissan Fairlady Z yang lama ya, terutama Nissan 300ZX di bagian lampunya, yang lampu itu kayak oval tipis banget, tapi sini sekarang menjadi LED, dan yang nyala tuh cuma di sisi pinggir doang ya, di tengah itu dia cuma reflektor, dan lampunya semua full LED. Untuk rear fog lamp dia ada di sebelah kanan, dan lampu mundur itu cuma ada di sebelah kiri doang. Di bagian belakang sini juga ada emblem Fairlady Z, dan ada ducktailnya juga di bagian atasnya. Untuk di bagian bumper dia ada tempat plat nomor yang disorang warna hitam dengan 2 buah muffler di belakangnya. Ada sensor parkir 4 titik juga, ada logo Nissan yang baru, dan untuk di bagian kaca dia juga ada defogger dan ada glass printed antena, serta ada itu juga ya, high mount stop lamp di bagian atas. Untuk buka bagasinya dia ada di dalam logo Nissan seperti ini, tinggal tekan aja. Dan seperti ini bagasinya dari Nissan Z 2022. Tetap dangkal seperti Nissan Z yang dulu-dulu, tapi ya buat liburan berdua gitu ya, buat naruh tas segala macam, ini sih masih lebih dari cukup. Di bagian bawah lantai bagasi ini juga ada lapisan karpet, dan di bawahnya lagi ada papan infraboard gitu, dan di bagian dalamnya ada subwoofer dari Bose serta tire repair kit ya, karena kelihatan di sini nggak ada ban serep, tapi udah ada lampu bagasi juga walaupun masih bohlam. Oke, kita tutup aja. Oke, kayaknya cuma segitu dulu untuk review dari Nissan Fairlady Z tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Auto Trade Bursa Otomotif Center ini bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa